Gedung Indonesia Menggugat adalah salah satu warisan budaya yang berbentuk bangunan di Indonesia yang harus kita jaga. Gedung ini menjadi saksi perjalanan bangsa ini untuk meraih kemerdekaan dari kolonial. Gedung ini memiliki nama Landrat yang berdiri di Jalan Landraweh, yang pada awalnya hanyalah sebuah rumah biasa, namun diubah oleh pemerintah kolonial pada tahun 1917 menjadi gedung pengadilan. Ada suatu kejadian dalam gedung ini yang sangat fenomenal, yaitu kejadian Soekarno dan kawan-kawan PNI lainnya, yaitu Mas Gun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkupraja yang diadili oleh pihak kolonial Belanda. Dalam persidangan tersebut, ada sebuah pledoi yang dilontarkan oleh Soekarno, yaitu Indonesia Menggugat, yang pada akhirnya mengubah nama gedung ini. Di dinding pintu masuk gedung ini juga terdapat penjelasan mengenai awal kedatangan Soekarno di Kota Kembang Bandung ini hingga diasingkan ke Pulau Ende. Jadi Ahmad sendiri di sini bekerja dari tahun 2013, 10 tahun mungkin ya, 10 tahun lebih katakan. Nah baik, kalau kakaknya bicara kenapa sih gedung ini ada. Jadi dulu itu bangunan ini bukan diperuntukkan awalnya khusus untuk pengadilan ya. Jadi dulu itu bangunan ini awal mulanya adalah rumah hunian rakyat Belanda. Cuma diambil alih sama pemerintah Belanda sendiri untuk dijadikan pengadilan. Dan dulu itu awal mula bangunan ini berdiri pada tahun 1906. Tapi diambil alih sama pemerintah Belanda dan dijadikan sebagai pengadilan, mulai aktif sebagai pengadilan itu pada tahun 1917. Jadi dulu itu selepasnya kemerdekaan tahun 45, bangunan ini terus berganti pemilikan. Nah, jadi dari tahun 47 sampai katakanlah tahun 2000-an itu bangunan ini terus berganti kepemilikan. Pernah jadi kantor Palang Merah Indonesia, pernah jadi kantor KPP Pusat, pernah jadi kantor Keuangan Jawa Barat, pernah juga dari tahun 70 sampai tahun 2000 itu dipakai meteorologi, dan akhirnya tahun 2000 sampai sekarang itu dipakai gedung Indonesia karena dikembalikan lagi ke fungsi awalnya bahwa setiap bangunan yang lebih dari 50 tahun itu wajib dimasukkan ke dalam golongan bangunan cagar budaya. Nah, kalau untuk ornamen yang ada di bangunan ini itu masih 80% masih asli ya. Katakanlah untuk lantai sama dinding itu masih, tapi kalau untuk langit-langit kayak atasnya itu udah pergantian. Jadi dulu itu pas 2017 renovasi cukup besar untuk pergantian atasnya aja sih. Nah, jadi kalau untuk selain daripada penggunaan kunjungan, jadi ada space publik untuk kebutuhan mahasiswa, komunitas, pelajar, dan umum lain sebagainya. Untuk penggunaan gedung Indonesia itu sangat mudah, di mana cukup melampirkan surat izin penggunaan disertai sama proposal kegiatan. Tambahan sih sebetulnya ketika pas Jepang masuk tahun 1942 itu, katakanlah yang aula itu dipakai sama rumah sakit darurat perang dulu itu, untuk yang aula yang tadi ya katakan. Jadi dulu itu ketika 2005 Ibu Mega itu sengaja meresmikan bangunan ini sebagai ruang publik bersama. Jadi kalau untuk gedung Indonesia itu bisa dibilang dapat poin banyak untuk promosi ya, karena kan di sini itu menampung berbagai orang-orang penting, katakanlah mulai dari budayawan, seniman, para wartawan. Di sini itu gudangnya itu semua. Jadi ketika kita butuh suatu promosi yang bersifat media itu banyak, kita selalu berkolaborasi dengan wartawan. Contohnya untuk di sini itu yang di kantin semua itu wartawan. Jadi kita itu sedikit demi sedikit mempromosikannya lewat teman-teman media. Dan kita juga nggak memungkiri bahwa peran komunitas pencinta sejarah dan sebagainya itu sangat diperlukan di sini juga. Di sisi lain, selain ruang yang digunakan untuk pengadilan, terdapat ruangan lainnya. Beberapa ruangan tersebut adalah ruangan serbaguna
yang dapat digunakan untuk pertemuan umum. Selanjutnya, ada perpustakaan dan ruang belajar yang dapat juga digunakan oleh pengunjung, hingga kantin yang tersedia di samping gedung Indonesia Menggugat. Nama saya Ridwan Huta Galung. Di ALET ikut merintis, tapi secara formal tidak ikut mendirikan. Yang saya ketahui di masa remaja ya dulu itu gedung kantor meteorologi. Lalu tiba-tiba tahun berapa ya, tahun 90-an mungkin, setelah meteorologi pindah entah kemana, lalu ada satu kesibukan di situ yang belakangan saya ketahui ternyata sedang ada program revitalisasi gedung meteorologi itu, kemudian dinamakan jadi Gedung Indonesia Menggugat. Di luar dengan Bandung Heritage, lewat program mingguan komunitas ALET yang namanya ALET itu ya setahun mungkin ada 4-5 kali kegiatan kita yang kita mampir ke situ, atau juga bikin event-event yang diselenggarakannya di Gedung Indonesia Menggugat. Jadi cukup sering sih sebenarnya.